Kalau Anda pernah ke Bali, pasti lihat kan ada satu ikon yang menjulang tinggi di atas Pulau Dewata. Yep, itu Gunung Agung. Tapi ini bukan sekedar gunung biasa loh. Ini tuh ibaratnya detak jantungnya Bali. Kenapa bisa gitu? Nah, mari kita bedah bareng-bareng. Nah, pertanyaan ini penting banget. Soalnya, kalau kita mau benar-benar ngerti Bali, kita harus paham dulu nih kekuatan apa sih yang ngebentuk pulau ini. Dan ya, pusat kekuatannya ada di raksasa megah ini. Oke, kita mulai ya. Oke, pertama-tama kita lihat dari yang paling kelihatan dulu deh posisinya. Gunung Agung itu bukan cuma soal tinggi, tapi dialah puncak geografis yang ibaratnya nih jadi penentu seluruh pemandangan di Bali. Coba bayangin, 3.142 meter di atas permukaan laut. Wow, tinggi banget kan? Ketinggian inilah yang bikin dia jadi kayak mahkotanya Bali. Titik paling tinggi, nggak ada yang ngalahin, dan selalu mendominasi langit. Jadi nggak peduli Anda lagi di mana di Bali, entah lagi santai di pantai, jalan-jalan di sawah, atau di perkampungan, coba deh lihat, siluetnya itu pasti kelihatan, seolah-olah lagi ngawasin kita. Nah, karena dia selalu ada, dia itu jadi semacam penanda geografis sekaligus, bisa dibilang kompas spiritual buat seluruh pulau. Tapi, keindahan puncaknya itu baru kulitnya aja loh. Sekarang, yuk kita coba bedah anatomi si raksasa ini. Kita lihat apa sih yang bikin dia sekuat itu? Kalau dari sisi geologi, Gunung Agung ini jenisnya stratovolcano. Biar gampang, bayangin aja kayak kue lapis super gede. Tapi lapisannya bukan dari adonan, melainkan dari tumpukan lava dan material letusan yang mengeras selama ribuan tahun. Keren kan? Tiap lapisannya itu jadi saksi bisu dari kekuatannya yang dahsyat. Nah, hasilnya ya ini, bentuk kerucut yang hampir sempurna. Ini bukti visual yang jelas banget dari sejarah vulkaniknya yang panjang. Terus, di puncaknya itu ada kawah yang gede dan dalam. Itu kayak pengingat buat kita semua bahwa raksasa ini tuh masih hidup dan bernapas. Oke, jadi kekuatan vulkaniknya itu nggak cuma diam di dalam ya. Gunung Agung ini secara aktif setiap hari ikut ngebentuk kehidupan dan iklim di sekelilingnya. Dia itu kekuatan yang sangat dinamis. Coba deh lihat perbedaannya. Ini kontras banget. Gara-gara tingginya yang luar biasa itu, ada fenomena yang namanya bayangan hujan. Jadi awan dari arah barat itu ketahan, dipaksa naik, terus nurunin hujannya di situ. Makanya sisi baratnya jadi subur dan hijau banget. Nah, sisi timurnya jadi kering. Kebayang nggak, satu gunung bisa menciptakan dua dunia yang beda banget? Dan ini nggak cuma soal cuaca loh, pengaruhnya jauh lebih dalam dari itu. Gunung Agung ini bisa dibilang menara air alaminya Bali. Semua air hujan yang turun di puncaknya itu jadi sumber kehidupan. Airnya ngalir ke sungai-sungai, terus menghidupi sistem irigasi subak yang udah terkenal banget itu. Sekarang, kita coba lihat dari skala yang lebih besar lagi. Jauh lebih besar. Soalnya, kekuatan Gunung Agung ini ternyata nggak cuma sebatas Bali aja. Pernah ada masanya, dampaknya itu dirasain sama seluruh planet ini. Kita mundur ke tahun 1963. Di tahun itu, Gunung Agung bangun dari tidurnya dan meletus dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Letusan ini bahkan dicatat sebagai salah satu yang paling signifikan di abad ke-20. Dan ya, seluruh dunia merasakannya. Nah, ini bagian yang paling gilanya. Letusannya itu nyemburin abu dan sulfur dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang masif banget, sampai ngebentuk lapisan tipis yang mantulin cahaya matahari. Efeknya apa? Suhu rata-rata global turun. Cuma untuk sementara sih. Tapi coba bayangin, satu gunung di pulau kecil bisa-bisanya mengubah termostat seluruh planet. Luar biasa. Oke, setelah kita tahu kekuatan yang sedahsyat itu, pertanyaannya jadi, gimana caranya kita sebagai manusia berhadapan langsung dengan si raksasa ini? Ternyata banyak loh yang merasa terpanggil buat mendaki sampai ke puncaknya. Dan yang menarik, jalur paling populer itu mulainya dari Pura Besakih, pura yang paling suci di Bali. Jadi ini bukan cuma soal pendakian fisik, tapi udah kayak sebuah perjalanan spiritual yang butuh persiapan matang dan rasa hormat yang tinggi. Dan tentu saja, keselamatan itu nomor satu. Penting banget buat kita ingat, di balik semua keindahannya ini adalah gunung berapi yang aktif. Jadi, menghormati gunung ini artinya kita juga menghormati kekuatannya. Caranya, ya dengan selalu cek status aktivitasnya dan patuhi semua prosedur yang ada. Jadi pada akhirnya, kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas.
Gunung Agung itu bukan sekedar objek diam di pemandangan Bali. Dia itu pusatnya, kayak sebuah mesin yang ngegerakin iklim, nyokong kehidupan, dan bahkan jadi inspirasi buat budayanya. Jadi, ya, Gunung Agung ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita bahwa apa yang kita lihat di permukaan itu cuma sebagian kecil dari cerita besarnya. Jauh di bawah kaki kita, ada kekuatan-kekuatan dahsyat yang terus-menerus membentuk dunia kita. Ini bikin kita mikir kan, kalau satu gunung aja bisa punya dampak sebesar ini, kekuatan apa lagi ya yang masih tersembunyi di bawah sana, yang mungkin sedang menunggu untuk membentuk masa depan kita?